ingat ya, di sini N-nya, ya saya ulangi, jika alfanya sama dengan 1, seperti contoh nomor 5, itu I-nya sama dengan N. Ya, tadi nyari N gini ya, erek ya. NA-nya jumlahnya 1, CL-nya jumlahnya 1, totalnya 2. Oh, ini berarti nilai N-nya. Nah, kebetulan kalau jika alfanya 1, itu nilai I sama dengan N. Berarti nanti NaCl konsentrasinya, masukkan saja konsentrasinya berarti sini berapa? 0,1 kalikan I-nya itu sama dengan N berarti 2. Paham nggak Mas? Paham, Om. Oke, nah kamu tinggal nyari yang sama A. Nah, Binaya, kalium fosfat itu rumusnya apa? Harus bisa ya, ini memang masalahnya di situ ya. Nah, ini yang jadi masalah di situ ya. Untuk Lupa, yang Om. untuk yang baru masuk, ini kita lagi bahas halaman 110 ya. Untuk yang baru masuk, ya, halaman 110. 111 apa 10 ya, saya lupa. Itu ya. Kalium. Kalium itu apa Mas? Kalium. Ca apakah? K. K. Saya pelan-pelan wis nggak apa-apa. K kan plus positif toh. Fosfat. Fosfat itu apa Mas? F. Kurang tepat. Kopi. PO4. Nah ini jadinya nanti apa? K3PO4. Gitu loh Mas. Paham? Oh, paham, Om. K3PO4. Nah, yang konsentrasinya berapa Mas? 0,1 M. Ya, kan kamu tinggal kalikan saja toh. I kalikan M harus sama dengan berapa berarti Mas ini nanti? 0,2. Nah, coba. Ini, ayo. Ini kan alfanya 1 Mas. K-nya berapa ini Mas? 3. 7 ya. PO4-nya 1. Oh, PO4-nya 1. 1 4. ya. Berarti N-nya kan 4 ya. Jadi Ya. 4 kali 0,1 0,4. sama enggak? Beda. Beda, berarti A salah. Gitu ya. Sekarang yang B. Yang B. B itu apa? Kalsium sulfat. Kalsium itu apa Mas? Ca. Ca12. Sulfat itu apa? SO4. 4. Berarti nek bergabung jadi apa Mas? SO4. CaSO4 ya. Berarti jumlah Ca-nya berapa Mas? 1. 1. SO4-nya 1 juga. 1. Totalnya 2. 2. Konsentrasinya berapa itu konsentrasinya? 0,2. 2. Berarti kalau dikalikan 0,4. 0,4. Sama enggak? Beda. Berarti salah. Sekarang apa? Urea Beda. ya. Nah, urea yang C ya, urea ya. Ureanya berapa konsentrasinya itu 0,2 M ya. Iya. Ingat, tadi urea itu elektrolit apa non elektrolit Mas tadi? Elektrolit. Non Oh, elektrolit. elektrolit. Nah, kalau non elektrolit itu 1 I-nya ya. 1 kalikan 0,2. 0,2. Sama enggak? Oh, sama. Berarti jawabannya yang C. C. Paham nggak Mas? Ya, paham, Om. Oke, sip. Alhamdulillah ya. Sekarang nomor 6. Oke ya, nomor 6. Saya perkecil dulu sambil lihat itu ya, sambil lihat modul. Bentar. Nah, ini ya. Nomor 6. Saya cari dulu. Ada Sabrina. Sabrina? Sabrina bisa dengar saya? Sabrina? Apa ini? Oh, mic-nya tidak bisa. Oke. Puan dulu, Puan. Puan. Mbak Puan. Waduh, sing error kok akeh men ya. Padahal ini biar interaktif ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ya. Soalnya biar interaktif nanti kamu biar nggak bosen. Jansen, Hansen, Ya, Mas.
Oke, sip. Tadi bisa Jansen. Lumayan Mas. Kamu SMA mana Jansen? 1 Singosari. Ada itunya enggak? Ada jadwal PAS-nya? Ada. Sudah dapat? Sudah Mas. Oh, Jansen bisa kirim ke saya Jansen. Punya nomor saya toh? Iya punya Mas. Minta tolong ya kirimkan ya. Berarti ini sudah dari SMA 1 Singosari, 1 Lawang, Sapu Malang ya. Minta tolong ya kirimkan ke saya ya. Ya, Dek ya. Iya Mas. Oke. Sip. Nomor 6. Ini Jansen. Kamu ujiannya kapan Jansen? Udah mulai hari ini Mas. Oh, sudah mulai hari ini? Iya. Cepat sekali. Tadi apa tadi? Tadi bahasa Indonesia sama matematika. Oh, ditambahin nggak sama Om Yoyo? Belum sih Mas. Kamu sudah laporan belum? Belum. Nah, Dek, ini buat semuanya ya. Kalau kamu misalkan mau ujian ya, bukan hujan ya ini ya. Pokoknya ujian ya. Saya minta tolong jadwalnya dikasihkan ya. Kasihkan ke masnya ya. Atau mbaknya yang biasanya itu di situ sebagai adminnya. Saya minta tolong sampaikan ya. Supaya nanti bisa dijadwalkan. Gitu ya Jansen ya. Iya Mas. Oke. Ya, besok apa besok? Besok bahasa Inggris sama PKN. Oh, aman ya. Aman. Nomor 6 ayo. Saya punya berikut ini data titik beku, larutan dalam air ya. Ini ada titik beku ya, ada macam-macam ya, ada macam-macam ini berbeda-beda. Tapi ini konsentrasinya sama enggak, Jansen? Sama Mas. Sama. Yang ditanyakan yang terionisasi Sempurna. Nah, gini loh Jansen. Saya kasih tahu Jansen. Ini kan yang diketahui titik beku ya. Iya. Titik beku. Titik beku itu berkebalikan dari titik didih. Berkebalikan dari titik apa? Didih. Ya. Oh ini ada yang sudah mengumpulkan ya. Sip ya. Titik apa didih ya. Makasih ya sudah menyampaikan tadi siapa ki? Masnya ya. Jadwalnya ya. Oke ya. Titik didih ya. Kalau titik didihnya tinggi, itu titik bekunya rendah. Nah, gini Jansen. Kalau yang namanya delta TB, itu kan rumusnya KB M kalikan I ya Jansen ya? Paham Ya, Jansen? paham. Nah, ingat Jansen. Tadi yang titik didihnya tinggi, tadi ya udah tak terangkan ya di awal tadi ya, mana ya tadi? Nah, oh bukan. Ini Jansen. Nah ini. Kalau misalkan titik didihnya tinggi, gini Jansen ya. Titik didihnya tinggi, itu artinya mie-nya yang banyak apa yang sedikit Jansen? Yang banyak atau yang besar. Paham Jansen ya? Iya Mas. Oke. Yang banyak atau yang besar ya. Terus. Nah, gini Jansen. Berarti otomatis kalau misalkan M-nya sama, berarti tergantung apa Jansen? I-nya toh? Tergantung I-nya. Nah, padahal ingat kalau M-nya sama tergantung I-nya ya. Mana ya tadi ya? Loh. Nah ini ya. Kalau M-nya sama, berarti tergantung I-nya. Padahal I tadi rumusnya 1 plus N-1 kali alfa. Ya. Berarti otomatis gimana Mas? Berarti otomatis yang namanya I itu hanya tergantung N-nya sama alfanya ya. Oke Jansen ya? Iya Mas. Nah, alfa itu maksimal 1. Maksimal berapa Jansen? 1. 1 itu artinya yang paling banyak. Berarti otomatis dia yang terion sempurna. Nah, berarti alfanya 1. Nah, kamu kan disuruh mencari mana yang terionisasi sempurna atau Jansen? Iya. Kalau kamu disuruh mencari
yang terion sempurna berarti I-nya yang besar apa yang kecil, Hansen? Yang besar. Nah, pinter. Kalau I-nya besar berarti nanti titik didihnya tinggi apa rendah? Tinggi. Kalau titik didihnya tinggi berarti titik bekunya? Rendah. Berarti kamu cari saja yang titik beku yang rendah. Yang paling rendah yang mana, Hansen? 0,9. 0,9 berarti jawabannya yang A. Paham nggak, Hansen? Paham. Sip, pinter ya. Gitu ya, Hansen ya, jangan sampai lupa ya. Iya, Mas. Oke, sip. Siapa tadi ya yang sebentar. Benaya, Ben, Iya Om, kamu udah ujian toh? sudah Om. Oh, besok apa besok? Besok matwe sama satunya being. Sudah tambahan belum kamu? Ada tambahan tapi nggak ikut tadi Om. Capek Om. Pelanggaran kamu ya. Ya, tapi mudah-mudahan bisa ya. Ini offline apa online ya? Offline yang kelas 12 Om. Kalau kelas 11 sama 10 daring. Oh, berarti ini semuanya daring, yang kelas 10 11. Iya. Oh, ya hiburan ya. Oh, gitu toh, saya baru tahu. Oh iya, ini ada keterangannya ya. Berarti yang kelas 3 yang tetap muka terus ya. Oke. Makasih ya, Benaya ya. Oke Om. Oke, saya ganti ya. Tadi sudah Yansen. Sekarang saya ganti Rizaldi. Ya Mas, Bisa nggak barusan? Insya Allah Mas. Oke, ya. Rizaldi kamu SMA mana ya? Saya lupa terus, sorry ya, tak tanya Kelas terus. 9. SMA 9 ya. SMA 9 udah itu belum? Udah ujian? Nggak tahu Mas. Oh ujian, udah. Belum. Oh, udah apa Minggu belum? depan. Hah? Minggu depan ulangan. Oh, minggu depan ujian. Iya, Ada itunya nggak jadwalnya? ada. Kirim ke saya ya, Mas ya. Nomornya berapa Mas? Loh, pelanggaran kamu belum tahu juga ya. Sebentar, tak tulis ini. 081 357 19 5080. Oke ya, minta tolong ya. Iya Mas. Oke ya, makasih ya. Jangan lupa kirim ke situ ya. Sebentar, saya tak ngopi soal dulu ini. Mana ya? Untuk yang baru datang ya, jangan lupa ini kita bahas modul ya, bahas modul untuk persiapan PAS ya, PAS ya. Sebentar, ini saya lagi ngopi ya, lagi loading ini, sorry, loading komputernya. Bentar. Oke. Oke, iya. Nomor 7 sekarang Mas. Rizaldi? Iya. Rizaldi? Oke. Nomor 7 Rizaldi. Nomor 7 saya bacakan. Diketahui data percobaan kenaikan titik didih. Ingat, ini yang diketahui kenaikan titik didih. Oke. Ya, ada NaCl yang konsentrasinya berbeda juga ya. Nah, di sini ada larutan, ada molal, ada titik didih. Yang ditanyakan, ini hati-hati ya, kamu nanti kerkecoh loh. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kenaikan titik didih tergantung pada apa coba ya, Mas? Pada apa yo? Pada apa? Konsentrasi. Nah, hampir semua anak memang jawab yang ini, padahal ini salah yang C. Yang benar itu yang D. Ingat-ingat ya, hati-hati. Yang benar itu yang D. Kenapa? Tadi di awal ya, di awal sudah saya sampaikan ini ya, bahwa yang namanya sifat koligatif larutan itu hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut ya. Titik didih kan termasuk sifat koligatif ya. Berarti yang namanya titik didih itu dipengaruhi oleh apa? Jumlah partikel zat terlarut. Paham ya Mas ya? Ya. Nah, memang kalau kamu melihat data ya Rizaldi, itu mesti kamu milihnya mesti yang C. Kebanyakan nggak hanya kamu kok, nggak hanya kamu. Hampir semua anak pasti milih yang itu. Padahal itu keliru. Paham Mas ya?
Iya, paham. Oke, sip. Terima kasih ya. Oke. Oke. Oh, Jansen harus ngirim ya, Jansen ya. Oke. Kemudian nomor 8 ya. Rizaldi, kamu dulu jadi Rizaldi. Satu lagi Rizaldi. Ya, Mas. Oke. Rizaldi, mana ya? Sebentar ya, Rek ya. Jansen, sebentar sambil nunggu Ya Mas, ngopi. Jansen, itu offline apa online kamu ujiannya? selang-seling Mas. Selang-seling itu gimana? Jadi kelas 12-nya hari ini offline, besoknya kelas 11, besoknya kelas 10, besoknya lagi kelas 12-nya offline. Oh, kamu tadi apa kamu? Offline Oh, berarti besok kelas 11. 11 dan 11 tok ya? Iya, 10-nya enggak? 10-nya besoknya. Oh, gitu. Makasih ya, makasih ya. Iya Mas. Bentar. Kembali lagi ke Mas Rizaldi. Ya, Oke, Rizaldi ini ya. Nomor 8. Fraksi mol suatu larutan non-elektrolit adalah 0,4. Ingat, fraksi mol. Fraksi mol itu X ya. Saya punya fraksi mol zat terlarut ya, zat terlarut non-elektrolit ya. Itu ternyata adalah 0,4. Jika tekanan uap air, ingat tekanan uap air kan tekanan uap lambangnya P. Kalau air itu udah dicampur apa belum, Mas? belum. Belum. H2O. Belum ya? Belum. Oke ya. Belum dicampur ya. Kalau belum dicampur, berarti awal apa akhir itu? Awal. Awal berarti apa? P0 loh. Ya, P0-nya berapa P0-nya? 20. 17,5. Oh, 17 ini. Ya kan? Ya, Oke ya. Kemudian maka penurunan tekanan uap jenuh larutan adalah, ingat yang ditanyakan ada kata-kata penurunan, berarti apa? dari Delta P, gitu ya Mas ya. ya, Nah, delta P rumusnya apa? XT kalikan P0 ya. Nah, ini tinggal masukkan tok loh ya. ya, Berarti 0,4 dikalikan 17,5. 17,5 ya. Berarti berapa Mas ketemunya? 7. 7. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. D. Bisa ya Rizaldi ya? Insya Allah, Mas. Oke, sip. Rizaldi saya tunggu ya. Ya, Apa namanya? Jadwalnya ya, jadwalnya. minta tolong ya. Makasih ya. Ya, Mas. Kemudian, sebentar. Siapa lagi ya? Sing cewek itu loh. Oh, Sharon, Sharon. Sharon, Ya, Mas. oke, paham nggak barusan? Lumayan. Lumayan. Sharon SMA mana, Sharon? Dempo, Mas. Oh, Dempo ya. Kalau Dempo sudah hampir selesai ya babnya ya. Iya. Berarti sudah pinter harusnya ya. Enggak juga sih, Mas. Kamu itu ya, kamu apa namanya, ujiannya nggak ada ya PAS ya. Sementara ngikut Enggak dulu ada. ya. Ngikut dulu Iya. ya. Oke ya. Iya. Ya sedikit-sedikit sambil review lah biar kamu juga enak ya. Oke ya. Nomor 9 ya. Jika kalor pelarutan urea MR-nya 60 diabaikan, massa urea yang diperlukan untuk mencairkan 1 kg salju yang suhunya minus 5,58 dengan nilai KF air adalah sekian. Oh ya, saya ulangi. Yang ditanyakan jumlahnya massa urea ya. Oh, berarti intinya gini loh, Dek. Kamu intinya punya urea yang akan digunakan untuk mencairkan salju. Ureanya itu yang ditanyakan berapa banyak supaya
digunakan untuk mencairkan salju. Sebentar, ini ada yang ngechat ini. Oh, pelanggaran ini ya. Ya, dalam ternyata orang neutron yang ngechat ya. Dalam apa? Dalam 1 kilogram apa? Salju. Salju itu kan isinya apa, Mbak? Air toh? Iya. Mbak, berarti pelarutnya air sama saja ya. Intinya gini, yang membeku pada suhunya berapa itu? Yang membeku pada suhunya Minus 5,58 ya. gimana? Minus 5,58. Berarti itu TF ya. TF. Terima kasih ya yang sudah memberikan apa namanya jadwal PHS ya. Terima kasih ya. Mungkin untuk yang belum saya sebut juga saya minta tolong ya sekalian nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kelas 10, 11, 12 ya dia. Kelas 10, 11, 12 dikirimkan file aslinya saja nggak apa-apa Dek. Jadi nanti supaya kita jadwalkan semuanya minta tolong ya. Min 5,58 derajat Celcius. Ini ya. Jika nilai KF-nya berapa ini Mbak? 1,86 ya. Maka berapakah massa yang dimasukkan jika MR ureas adalah berapa MR-nya? 60. Gitu ya. Nah, Dek, kalau seperti ini pasti karena ini ada hubungannya apa dengan TF, pasti ada hubungannya dengan TF, berarti otomatis yang dicari apa? Delta TF ya. Delta TF rumusnya apa Mbak tadi? KF M kalikan apa? I. Halo Mbak Sharon? Iya. Oke ya, saya ulangi. Rumusnya apa? KF M kalikan apa? I. Nah, urea itu termasuk zat apa? Non elektrolit ya. Kalau non elektrolit berarti I-nya gimana? I-nya sama dengan 1 gitu ya Sharon ya? Iya Mas. Oke, delta TF, delta itu artinya selisih awal dengan apa? Akhir ya. Berarti otomatis ingat yang namanya awal ya, saya ulangi, yang namanya awal kan isinya hanya pelarut. Pelarut itu suhunya berapa Mbak? Kalau air membeku pada suhu? Air membeku pada suhu 0. Ya. Ingat kalau air saja membeku pada suhu 0 ya. Berarti ini antara 0 dengan ini berarti selisihnya berapa Mbak? Minus 5,8. Gini ya, KF-nya 1,86 kalikan M kecil rumusnya gram per MR-nya 60 kalikan 1000 per pelarutnya 1 kilogram berarti 1000 gram. Paham ya? Paham. Oke, sudah tinggal menghitung saja ya. Ini kan habis, ya enggak Mbak? Oh, berarti tinggal gram sama dengan 5,58 kalikan 60 per 1,86. Paham enggak? Paham. Oke, sip ya. Sudah tinggal dicoret. Coret ya Mbak ya. Kita ngawur aja Mbak ya. Ngawur aja yang ngitungnya ya. Cara ngitung ngawur itu gini loh saya ajari. 5,58 itu kan hampir 6 ya Mbak ya? Iya. 1,86 hampir berapa? 2. 6 bagi 2. 3. 3 kalikan 60. 180. Oh, malahan pas ini. Berarti jawabannya yang mana? C. Paham nggak Mbak? Paham. Gitu ya. Kalau menghitung ngawur gitu ya. Tapi ngawurnya jangan ngawur beneran ya. 1,86 diganti 3 ya ngawur itu judulnya ya. Paham ya? Oke, paham Mas. Sudah. Sekarang siapa ya?
Oh, Diah Anggarda. Diah. Mbak Diah. Bisa mic-nya enggak, Mbak? Mbak Diah? Diah Anggarda? Mic-nya bisa? Mbak Diah? Mbak Diah Anggarda? Oh ini ngechat ini dia. Oh, oke, nggak apa-apa ya. Ya mudah-mudahan segera bisa ya, biar kita bisa interaksi ya. Kalau nggak interaksi kadang-kadang nanti saya pun bisa ngantuk loh ya. Apalagi kalian ya toh. Itu. Nah, ayo, Raisa Alia, Raisa Alia Ya, bisa Mas. Alhamdulillah bisa ya. Raisa, eh, kamu sama mana Raisa? BSS. PSS. Ujiannya kapan? Tanggal 29. Online atau offline? Oh, BSS kayaknya online ya, bisa ya? Online. Soalnya itu ya, banyak yang juga luar kota ya, Dek ya? Iya, banyak yang di luar pulau. Bahkan luar pulau, jadi nggak memungkinkan ya. Online kamu ya. Ya mudah-mudahan bisa ya, Dek ya. Sudah Iya. dijadwalkan belum, Dek? Sama kamu sudah ngasih jadwalnya? Oh, belum. Nanti ngasih jadwalnya ya ke bagian pendidikan ya. Iya, Kak. Oke ya, supaya nanti bisa dijadwalkan ya. Oke ya, sama ngasih saya juga nggak apa-apa ya. Siap. Oke, makasih ya. Sekarang nomor 10. Oke. Saya bacakan nomor 10. Larutan urea 0,1 molal. Saya ulangi ya. Larutan urea 0,1 molal mendidih pada suhu 100,052. Ya, tak tulis dulu ya. Oh, berarti saya punya larutan urea sebanyak 0,1 molal. Molal itu M kecil ya, berarti ini sudah dalam bentuk M kecil. Kemudian ternyata mendidih pada suhu, berarti TB ya. Berarti setelah dicampur, karena namanya larutan berarti kan udah dicampur dengan air ya. Titik didihnya ternyata adalah 100,052. Titik didih larutan NaCl yang konsentrasinya sama dengan larutan urea tersebut adalah, berarti kamu punya larutan NaCl. Berapa titik didihnya? Gitu yang ditanyakan. Jika konsentrasinya sama dengan larutan urea, berarti konsentrasinya sama dengan 0,1 molal gitu loh, Mbak. Paham, Mbak ya? Mbak? Mbak siapa tadi? Raisa? Oh, Pak? iya. Oke ya Raisa ya. Masih kamu Raisa ya, jangan pergi kemana-mana ya. Oke. Oke ya. Berarti otomatis ini gini Raisa, ini kan ada 2 larutan ya. Caranya gimana Mas? Kamu bandingkan saja kalau dapat soal seperti ini, kan delta TB rumusnya KB kali M kalikan I ya. Misalkan ini punya larutan urea, berarti yang bawah satu lagi punya NaCl ya. Kamu bandingkan saja delta TB KB M kalikan I. Loh, Mas bisa dibandingkan ini? Bisa. Kenapa bisa dibandingkan? Karena KB-nya sama. Loh, Mas kok bisa KB-nya sama? Ini larutan urea kan isinya air sama urea. Kalau larutan NaCl, ya sorry, ini kurang lengkap ya. Lalu larutan NaCl itu berarti isinya siapa? Berarti isinya itu air sama NaCl. Nah gitu. Ingat yang namanya Kb itu punya pelarut. Pelarutnya sama enggak ini? Pelarutnya sama-sama air. Berarti nilai Kb-nya sama. Paham Mbak ya? Paham. Oke. Nilai molalnya sama enggak Mbak ini? Sama. Berarti kan kamu coret lagi, ya toh?
Terus ingat urea itu adalah larutan non-elektrolit. Kalau non-elektrolit I-nya berapa tadi Mbak? 1. Berarti kan nggak usah juga. Paham ya? Sudah tinggal masukkan Mbak, tinggal masukkan. Delta TB, delta itu selisih awal dengan akhir ya. Akhirnya kan ini sudah ya Mbak ya. Akhirnya kan sudah ini. Gitu. Awalnya kan isinya hanya air. Air mendidih pada suhu berapa Mbak? Air mendidih pada suhu Suhu tinggi. 100 ya. Oke. Air itu mendidih pada suhu berapa? 100. 100 ya. Berarti kalau misalkan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ya. Oke ya. Pada suhu 100 derajat Celcius berarti selisihnya berapa ini Mbak selisihnya? Selisihnya berapa? Berarti dikurangi kan ya Pak? Kalau selisih nggak boleh negatif. Berarti otomatis dikurangi aja nggak apa-apa. Berapa berarti? 0,052. Kan selisihnya dengan 100 toh? Paham Mbak? Raisa? Enggak. Paham nggak? Enggak. Iya. Air kan titik didihnya 100. Iya. Selisihnya dengan ini jadi berapa selisihnya? Kan selisih. Kamu punya 1 sama 5. Selisihnya berapa Mbak? Oh, 95. Loh, bukan. Kalau kamu punya 1 dengan 5. 1 dengan 5. Selisihnya berapa? 4. Nah gitu sama. Oh. 100 dengan 100,052. Selisihnya berapa? Ya kan 0,052 kan? Iya. Paham Mbak? Paham. Nah gitu. Terus delta TB yang di bawah kan yang dicari. Gitu Mbak ya? Iya. Nah atas ini kan habis. Habis berarti kan 1 gitu Mbak ya? Kemudian I, ingat hati-hati. NaCl elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, I-nya sama dengan N. Cara mencari N tadi sudah saya ajari Mbak. Na-nya jumlahnya 1, Cl-nya 1. Totalnya berapa Mbak? 2. Nah inilah N-nya. Paham Mbak ya? Iya. Ingat NaCl I-nya sama dengan N. Berarti I-nya berapa Mbak? 2. Nah, pinter. Berarti delta TB-nya berapa Mbak? Delta TB-nya 2 kalikan 0,052 berarti 0,104. Paham ya? Tapi yang ditanyakan TB bukan delta TB. Tambah saja 100 Mbak. Tambah saja berapa? 100. Berarti jadi berapa? 100,104. Jawabannya yang D. Paham nggak Mbak? Paham. Oke, bisa. Oke, alhamdulillah ya. Sip, semangat ya Mbak ya. Raisa ya. Iya. Terus siapa ya? Oh ini, Nairah itu bisa nggak ya Nairah ya? Nairah bisa nggak tadi ya Nairah ya? Nairah? Mana ya? Saya lupa ya soalnya. Nairah mic-nya bisa? Nairah? Mana ya Nairah ya? Duh. Nairah bisa dengar suara saya? Nairah? Halo Mbak Nairah? Mbak Nairah belum respon sama sekali ya. Minta tolong direspon ya Mbak Nairah ya. Oke ya. Saya ganti dulu aja ya. Saya ganti dulu lah ya. Biar efektif ya. Biar efektif waktunya. Laudita. Ini belum Laudita dari tadi. Laudita, bisa dibuka mic-nya? Bisa, Om. Oke, alhamdulillah. Barusan bisa nggak Laudita? Insya Allah bisa, Om. Kamu SMA mana? SMA 8. Udah ada jadwalnya belum?
Sepertinya sudah. Loh, kok sepertinya pelanggaran kamu itu ya? Sudah belum? Hah? Kayak kemarin cuma dapat dari teman tapi dari gurunya tuh belum. Jadi bingung itu apa? Oh, coba minta tolong dicek ya. Nanti saya minta deh ya. Minta tolong kirim ke nomor saya ya. Ya Om. Oke ya, tenan dulu ya. Saya tunggu ya. Saya tunggu ya nanti ya. Laudita, Ya. tadi aman ya, paham ya. Sekarang nomor berapa Laudita berarti sekarang? 11 ya, 11. Wah, ini gampang ini Laudita kamu. Bentar. Nomor 11. Oke ya, sebentar. Saya copy dulu di sini. Nah, ini. Oke ya. Nomor 11. Perhatikan baik-baik ya. Saya punya reaksi ya. Reaksinya seperti ini. CR2, saya perbesar ya biar enak. 272 min plus A kecil H plus B kecil NO2 min hasilnya C kecil CR3 plus D kecil NO3 min plus E kecil H2O. Ini ya. Yang ditanyakan maka jika sudah disetarakan nilai A, B, C, D, E ya. Mbak siapa Laudita? Mbak Laudita? Iya Om. Ini kan bab redok ya, bab menyetarakan reaksi. Nah, kalau misalkan kamu nanti redok itu kan penyetaraannya kan rodom bulet ya. Jika pilihan ganda, kamu dicek dulu, jangan langsung mengerjakan, dicek dulu pilihan gandanya. Gini loh cara ngeceknya gini deh, contoh ya. Ini Mbak, yang H sebelah kiri kan ada nilainya A ya. Sedangkan yang kanan hanya jumlahnya berapa ini Mbak? 2 ya enggak? Hanya jumlahnya 2, yang kiri berapa? 1. Berarti otomatis perbandingan A sama E berapa banding berapa Mbak? 2 banding 2 banding 1, 1. pinter ya. Karena apa? Jumlah H antara kiri dan kanan harus sama ya. Berarti kamu bisa ngecek dulu. Oh, berarti otomatis di sini A sama E harus 2 banding 1. Kamu cek aja. Mbak, ini 1 banding 1 yang A. Berarti kan salah toh Mbak? Iya. Yang B 3 banding 3. Berarti kan 1 banding 1 toh, salah toh? Ya. Terus yang C 3 banding 3 juga ya salah. Yang D 8 banding 4 itu berarti 2 banding 1. Benar apa salah berarti? Benar. Berarti jawabannya D. Gitu loh Mbak. Paham? Gampang ya, hanya gitu ya. Oke, karena ini gampang, kamu satu lagi Mbak. Bentar ya. Oke. Mbak, coba sambil cek chat yang dari temenmu ya. Itu benar atau enggak itu ya. Moro-moro itu jadwalnya kan sudah lumayan ya. Kamu udah dapat. Tapi tanggal 29 ya benar ya Mbak ya? Iya. Oke. Apa? Online apa offline? 3 angkatan offline semua. Wah, istimewa ya. Dah. Gantian berarti? Iya, ada 2 sesi. Yang kelas 3 sesi berapa? Kelas 12 sama kelas 11 IPA atau IPS gitu. Itu sesi pertama. Oh gitu, baginya. Ya. Berarti yang kelas 10 sendiri? Iya, sama yang 11 IPS kalau nggak salah. Oh gitu, oke. Makasih ya. Saya minta tolong ya, edarannya deh ya, dari sekolahan ya. Ya Om. Oke. Ayo ini Mbak, ini nomor 12 ini gampang ini. Yang ditanyakan apa? Reaksi redok yang sudah setara. Loh, gini kamu nggak usah ngitung, nggak usah satu-satu ya. Caranya gimana ya? Cek aja jumlahnya ya. Coba
Kamu yang A pengen ngitung MN-nya dulu, Mbak. MN-nya ini yang kiri jumlahnya berapa, Mbak? 1, Yang ini jumlahnya berapa? 2, Sudah sama apa belum? belum. Berarti salah, kan belum setara toh? Ya, Oke ya, kalau setara itu jumlah antara kiri dan kanan harus sama. sama ya, pintar. Yang B. CR-nya berapa ini, Mbak? 2, CR-nya ini berapa, Mbak? 1, Sama enggak? belum. Salah. Ini Mbak, MN-nya berapa, Mbak? 2, Ini MN-nya 2, sama. I-nya 6, ini I-nya 6, hanya 8, ini hanya. 8, Oh, berarti udah setara. O-nya nggak usah dihitung, nggak usah. Kalau tinggal satu tok nggak usah dihitung, pasti sama. Paham ya? paham. Berarti jawabannya C. Jelas nggak? Jelas, Om. Oke, sip Laudita ya. Sekarang siapa ya? Niko sudah. Oh, ini Maharani. Mbak Maharani. Bisa nggak barusan? Oke. Maharani sama mana? Oh, sama ya berarti ya. Ujiannya online berarti kamu ya? Oh, senang berarti kamu ya? Senang online apa offline ujian? Oh, wah berarti istimewa kamu ya. Ayo ini sekarang Maharani ya. Panggilannya siapa, Maharani ya? Oh, Vera. Wah, tenan ya Vera ya. Sorry ya. Aku nyeluk Maharani. Ayo Ver, ini Ver. Nah, sekarang babnya beda lagi nih Ver. Ya. Babnya ini beda lagi Ver. Kalau tadi kan bab reaksi redox. Ya. Ini bab apa Ver? Sel volta. Bener. Sel volta. Wis yang penting apal itu nih sih ya. Apal bab Ver, apa Ver ya. Nah, tak review sedikit kalau sel volta ya, biar cepet bisanya ya. Sel volta. Nah ini. Sel volta yang perlu kamu perhatikan itu ingat konsep dasarnya dulu. Sel volta itu reaksi kimia yang nantinya menghasilkan listrik. Ingat saya ulangi, reaksi kimia yang nantinya menghasilkan apa? Listrik. Dan yang perlu kamu pahami yang namanya sel volta, pertama kamu harus paham yang namanya karet ya. Artinya apa? Katoda reduksi. Berarti anoda oksidasi. Kemudian yang kedua apa? Kapan? Oke ya. Kapan? Katoda muatannya apa? Positif. Anoda muatannya negatif. Gitu ya Mbak ya? Ya. Kemudian yang ketiga apa? Apakah semua reaksi menghasilkan listrik? Kan tidak. Syarat menghasilkan listrik ya. Syarat menghasilkan listrik itu apa? Syaratnya reaksinya spontan ya, reaksinya spontan. Supaya spontan nanti nilai enol yang kecil itu harus oksidasi, cilok, ngafalkannya gitu ya. Berarti yang besar harus apa? Reduksi. Nah gitu ya Mbak ya. Ya. Oke, dieling-eling itu terus, apalagi terus ingat kamu harus bisa nuliskan yang namanya notasi sel. Notasi sel itu yang ditulis yang oksidasi dulu, baru reduksi, gitu Mbak ya. Ya. Nah, kalau kamu biar cepat hafal, O sama R, abjadnya itu mana dulu? O dulu, paham Mbak ya? Ya, paham. Oke, sip, pintar ya. Nah, sudah kamu bisa jawab. Coba ini saya tanya nomor 13. Di sini diketahui enolnya Cu sama Ag. Jika kedua logam tersebut dipasangkan untuk membentuk sel volta, hal-hal berikut yang tidak tepat. Ingat hal-hal berikut yang tidak tepat ya. Berarti yang ditanyakan yang salah apa yang benar? Yang salah.
Nah, kamu caranya gini aja dulu. Pertama, Mbak, E0-nya besaran CU atau besaran ZN? Besaran CU. Besaran CU. Kan kamu udah saya ajari. Supaya menghasilkan listrik, yang kecil harus Dasi. cilok toh, Ya. yang besar harus Reduksi. reduksi. Terus karet berarti ini berlangsung di mana? Katoda, yang ZN berlangsung di Anoda. anoda. Kapan? Berarti CU-nya muatannya Positif. positif, ZN-nya muatannya Negatif. negatif. Terus apa lagi? Notasi. Oh sudah, sorry, sekalian ya, sekalian saya ajari. Kalau reduksi, zat yang mudah mengalami reduksi artinya CU dia lebih mudah mengendap, sedangkan ZN lebih mudah larut karena mengalami oksidasi gitu Mbak ya. Iya. Saya tambah ini. Oke ya. Oke, kalau sudah, ayo kita gini, cek. Mbak, yang A, ZN teroksidasi, benar apa Mbak? Benar apa salah? Benar. Benar, berarti bukan jawabannya ya. Ya, bukan. ZN anoda. Benar. Benar. Nilai E0 selnya adalah plus 1,1. Oh ya, ini belum dihitung. Ingat, yang namanya nilai E0 sel itu rumusnya E0 yang mengalami apa? Reduksi dikurangi E0 yang mengalami Oksidasi. oksidasi ya. Yang reduksi kan CU. CU nilainya berapa, Mbak? 0,34. Plus Plus 0,34 dikurangi min Min 0,76. 0,76. Min ketemu min Plus. plus. Berarti jadinya apa? Plus 1,1. 1,1. Benar apa salah? Benar. Benar. Berarti yang C benar berarti bukan jawabannya ya. Bukan. Terus notasi selnya seperti itu. Benar apa salah ya? Kita cek aja. Ingat yang dituliskan oksidasi dulu Mbak ya. Ya. Oksidasi siapa? ZN. Loh, namanya oksidasi kan biloksnya naik. Berarti dari 0 ke 2 kan naik Mbak. Paham Mbak? Paham. Kemudian yang CU mengalami reduksi. Berarti biloksnya apa? Turun. Berarti 2 plusnya di kiri. Gini Mbak. Paham Masku ya? Ya, paham. Oke, berarti benar apa salah ini? Benar. Benar. Sekarang tinggal yang E ya. Elektron bergerak dari CU ke ZN ya. Elektron bergerak dari CU ke ZN. Nah, gini. Dari CU ke ZN, katanya elektronnya geraknya dari CU ke ZN. Benar apa salah? Ya kamu pakai nalar aja. Elektron muatannya apa Mbak? Negatif. Kalau negatif pasti akan mendekati yang positif. Berarti logikanya mendekati siapa? CU. CU berarti mengalir dari ZN ke CU. Berarti salah apa benar? Salah. Berarti jawabannya E. Paham Mbak ya? Paham. Oke, sip, pintar. Kalau ada pertanyaan yang lainnya silahkan ya. Ya. Sekarang Aurel. Rel? Iya, Bisa Rel? bisa. Alhamdulillah. Ya. Siapa ini tadi ya? Yang SMA 8 tadi yang dapat dari temen? Iya, Om. Itu pembagian sesinya belum tahu ya? Belum tahu nanti tanggal 29 pakai jadwal itu atau enggak. Oh, nanti kalau misalkan sudah ada yang resmi minta tolong saya dikasih ya. Iya, Om. Diinget-inget ya, diinget-inget ya. Oke, siap. Oke, makasih ya. Rel. Iya, Paham ya Rel ya? paham. Oke, kamu kan ujiannya dari sini toh Rel? Iya bener ya, self volta ya? Iya, benar. Kalau itu, redok masuk enggak? Oh iya, Redo
Docs juga Mas. Kamu sudah tatap muka belum toh di sana, Rel? Udah tapi 50%. Gantian. Iya, setiap angkatan cuma sehari kali seminggu. Oh, sebentar. Setiap angkatan gimana, Rel? Nggak jelas barusan. Satu angkatan offline-nya itu sekali seminggu gitu, jadi cuma 1 hari setiap angkatan. Satu angkatan. Oh, sehari 1 kali tok berarti kamu masuknya. Iya, Oh, kenapa, Rel ya? Di situ masih tinggi kah, Rel? nggak tahu deh. Oh, udah ya. Kalau ujiannya besok offline apa online? Online semua. Oh, oke ya. Ayo, nomor 14. Nilai potensial sel elektrokimia dari Cu dan Ag masing-masing mempunyai potensial reduksi ini sama ini ya adalah, oh ini gampang ini, kamu 2 Rel ya. Ya, ingat yang ditanyakan potensial reduksi itu E0 sel ya Rek ya. Ya. Potensial sel itu E0 sel. E0 sel itu rumusnya tadi apa Rel? 0 reduksi dikurangi 0 dikurangi E0 oksidasi. Ya, berarti otomatis yang reduksi yang besar apa yang kecil tadi Rel? yang besar. Yang besar. Yang besar itu berapa berarti? 0,80 dikurangi plus 0,34 gitu Rel ya. Berarti ketemunya berapa Rel? Oke, berarti jawabannya B ya Rel ya. Halo Rel? Iya, Oke, bisa Rel? bisa. Oke, sip ya. Sekarang kamu lagi Rel ya. Ini gampang soalnya barusan ya. Nomor 15. Aduh, sebentar ya, saya buka dulu. Nomor 15. Sebentar ya. Saya kopikan. Nomor 15. Wah, kecil sekali nih. Oh, ini apa-apa. Kelihatan Rel? Kelihatan. Oke, alhamdulillah ya ini ya. Rel, wah ini gampang juga. Tambah lagi Rel ya. Ini yang ditanyakan apa? Potensial sel dari CD sama Ag itu Rel? Ya, ingat yang kiri itu mengalami apa? Kalau ini kan notasi sel Rel ya. Yang kiri itu artinya oksidasi apa reduksi tadi Rel? Oksidasi. Oksidasi yang kiri? Reduksi. Nah, padahal kamu ingat kalau menghitung E0 sel rumusnya E0 yang mengalami apa Rel? Reduksi kurangi E0 yang mengalami oksidasi ya Rel ya. Berarti berapa Rel? Yang reduksi dulu Rel. Ag nilainya berapa Rel? 0,8. Plus 0,8 sorry ya. Dikurangi? Min 0,4. Ya. Berarti ketemunya min ketemunya kan plus ya Rel ya. Berarti ketemunya plus 1,2. Jawabannya yang mana Rel? Bisa Rel ya? Bisa. Oke, gampang insya Allah ya. Sekarang nomor berapa ya? 16. Nah ini Rel, kamu Rel ya. Ini buat semuanya ya, buat semuanya. Ini nomor 16 itu sebetulnya soal nalar kalau kamu pengen tahu ya. Soal nalarnya itu pakai banget ya. Tapi kadang-kadang itu anak-anak itu memikirnya susah-susah itu loh ya. Nih, saya punya seperti ini Mbak. Nah, Aurel ya. Rel, saya punya seperti ini. Yang ditanyakan coba Rel. Reaksi yang terjadi di katoda pada sel kering. Coba saya tanya, Rel. Kamu dapat soal seperti ini kan berarti kamu pikirnya mesti apa? Harus hafal, Rel? Ya, Rel. Ya kan, Rel? Rel? Apa? Nah, kalau kamu dapat soal seperti ini mesti kamu pikirnya ya harus hafal ya, Rel. Nah, enggak hafal enggak bisa, tapi ternyata sebetulnya bisa di apa? Bisa dinalar, Rel. Ini Rel.
Karena apa? Sel kering. Yang namanya sel kering itu nanti ada airnya nggak, Rel? Enggak. Nggak mungkin lah. Kamu cek coba. Yang A nggak ada airnya, yang B nggak ada airnya, yang C ada airnya nggak, Rel, ini, Rel? Ada. Ada. Berarti kan pasti salah, Rel. Yang D ada airnya nggak, Rel? Ada. Kan salah. Yang E Ada juga. salah. Berarti kan tinggal A sama B kan, Rel? Iya. Nah, sekarang gini, Rel. Kamu cek. Yang namanya katoda itu mengalami reduksi apa oksidasi? Reduksi. Nah, kenapa? Kan karet. Tadi udah tak ajari, Rel, ya. Reduksi. Nah, kamu cek aja, Rel. Dari A sama B, yang reduksi yang mana, Rel? Yang Reduksi itu biloksnya naik apa turun, Rel? turun. Turun. Yang turun siapa, Rel? Yang mana? Yang bravo. Yang bravo, pinter. Gampang, Rel? Jadi, Rel? Iya. Iya, pinter ya. Oke ya. Sekarang ganti Benaya lagi. Almira, sorry, Almira. Almira tadi awalnya Almira soalnya. Almira? Almira? Almira Devina? Halo? Oh, mungkin lagi ke kamar mandi nih Almira ya. Benaya, Benaya. Benaya. Halo? Benaya. Om. Wah, dari mana kamu? Tadi nge-freeze bentar, Om. Oh, nge-freeze. Ben, ini tolong di screenshot dulu ya, Ben ya. Screenshot dulu kalau sudah, tolong bilang Ben. Iya, nggak pakai file aja, tak, Om. Loh, soalnya ini bagian pendidikannya lagi nggak ada. Ya, saya Oh, takutnya lupa, malahan ngirimnya lama, malahan mau buat apa ujian, kamu malahan lupa ya. Oke ya. Oke sudah, ya, Om. maaf ya. Untuk hari ini kita apa namanya di screenshot ya. Ya, sudah, Om. Sudah, Om. Ya, udah, Om. Jangan cepet-cepet kamu ya. Nanti yang lainnya kalau pakai laptop angel ini. Oh, iya, Om. Ya, sudah, Om. Ya, udah, Om. Sudah, Om. Sudah, Om. Sudah, Om. Sudah, Om. Ya, sudah, Om. Gimana? Ya, sudah, Om. Sudah, Om. Oke. Ya, sudah, Om. Lanjut, Om.
Oke. Ya, sudah Om. Sudah Om. Oh, oke habis ya. Ya wes ini pas habis, pas waktunya habis ini ternyata saya nggak lihat jam ya. Ya. Dek, nanti gini ya Dek, ini karena pertemuan terakhir setelah PAT ya. Ini kita pertemuan terakhir ya. Jadi sebelum PAS sorry ya, sebelum PAS saya minta tolong kalau bisa kamu nilai semester 5 ini dimaksimalkan ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau kamu nilainya minimal 9 lah ya. Misalkan kamu pengen masuk teknik mesin ya, matematikanya minimal 9, fisika 9, insya Allah kamu nanti akan lebih mudah ya. Nah, ya saya harapkan mudah-mudahan nilaimu kamu bisa minimal 9 supaya nanti kedepannya lebih enak ya. Dan ketika saya minta tolong ketika nanti kalau misalkan kamu mau ujian ya, silahkan jadwal-jadwalnya dikasihkan di grup-grup atau dikasihkan langsung Japri yang biasa nge-share jadwal ya. Soalnya kalau tidak nanti kamu nggak dijadwalkan untuk tambahan ya. Karena misalkan nanti kalian jadwalnya disampaikan nanti akan dikasih tambahan besok matematika, sekarang matematika ya. Gitu ya. Terus saya minta tolong ya, nanti untuk yang misalkan tadi saya sudah sebutkan ya, contohnya ada Almira, ada dan kawan-kawan, misalkan kalian punya jadwal PAS, saya minta tolong sampaikan ke saya ya, di nomor yang tadi ya, di nomor yang tadi di awal ya, oh ini di sini ya, di nomor ini nomor saya ya, nanti bisa kirim ke situ supaya nanti minimal ketika kamu menyampaikan ke bagian pendidikan ternyata kok belum kan saya bisa nimpali. Oke ya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita bahas bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalian nanti lulus semua dengan nilai yang membanggakan dan yang lebih penting lagi kalian diterima di PTN yang diinginkan ya. Amin ya robbal alamin ya. Semangat terus ya. Mudah-mudahan kalian nanti ujiannya nilainya bagus-bagus ya, maksimal supaya bisa mudah diterimanya. Oke ya, lewat jalur SNMPTN. Itu saja dari saya. Terima